Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Salat Tahun 07 Channel. Oke pemirsa, biasa ya. Pada kesempatan kali ini Mas Pur akan membahas tentang sejatinya melawan kemusyrikan dalam diri. Oke. Nah, ini pun bahasan ini biasa dari pertanyaan-pertanyaan udah dikumpulin nih sama teman-teman kita dan juga para pemirsa yang pada request nih. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Mudah-mudahan itu tadi seandainya penjelasan saya, pembahasan saya kok kurang berkenan ya mohon maaf ya. Namanya ini versi saya pribadi di saat menjawab. Oke. Langsung aja ya Val ya, biasa Val ya. Oke. Apa yang udah dikumpulin ya dari teman-teman. Udah disampaikan kan? Udah ditayangin, udah banyak gitu kan? Oke. Mau lah langsung aja poin. Ini konsep ini Bal ya. Sejatinya melawan Kemusyrikan dalam diri kita. dalam diri. Oke, ini Mas Pur. Pertanyaan ini juga mungkin pemirsa juga mempertanyakan ya. Oke. Oke, yang pertama Mas Pur. Ini juga masih sering bertanya-tanya juga sih. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Oke. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Karena segala sesuatu tuh kita harus memohon sama Allah, mohon ridho ya. Iya. Semoga Allah mempermudah jawaban kita. Amin. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga Engkau ridho ya Allah. Di saat banyak pertanyaan, semoga Engkau mempermudah ya Allah rasaku, akalku dan juga ucapku sehingga yang bertanya dapat memahami akan jawabanku. Semoga Engkau ridho ya Allah. Allah Akbar. Monggo silakan. Ngopi dulu dong Mas Pur. Oh iya lupa. Ngopi. Kemarin lupa. Ngopinya terakhir ya. Ngopi terakhir. Jadi Ngopi dulu. auranya agak gimana itu ya. Ngopi dulu biar Kayaknya relax. biar ganteng nih kayaknya nih. Ini gantengnya maksimal ini kayaknya. Kemarin kurang maksimal. Karena apa? Ngopinya terakhir. Ngopi terakhir. Ini gantengnya di awal ya Mas Pur, maksimal. Gak ada yang nyanjung ganteng setidaknya saya nyanjung diri sendiri dah. Apa ya? Jadi pada gak ada yang nyanjung, mendingan saya nyanjung diri sendiri. Oke. Ya Mas Pur, Siap. tanya pertama nih. Asal mula animisme dan dinamisme itu adanya di mana dan apakah faktor-faktornya yang bisa menyebabkan animisme dan dinamisme? Oke. Itu kan Langsung apa gimana? langsung dulu Satu-satu. satu dulu. Oke. Jadi gini ya, Mas Nopal ya. Ya. Sebenarnya animisme dinamisme itu zaman dulu udah ada, Mas Nopal. Zaman dulu di ya. setiap tempat itu udah ada, di setiap negara ada. Di setiap negara. Karena animisme dinamis itu kan aliran primitif ya, yang belum memaknai perihal-perihal tentang pemahaman. Mereka-mereka itu hanya sebatas kebiasaan kata orang. Nah, jadi konsep sebuah cerita yang dikemas ibaratnya lewat kayak cerita-cerita tapi diyakini tentang sosok. Jadi gini, ini definisi animisme itu ialah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa di suatu benda itu ada roh atau jiwa. Roh atau Ya jiwa. contoh kayak batu besar itu ada rohnya ya, ada jiwanya. Di pohon besar itu namanya animisme. Nah, kalau dinamisme itu sendiri ialah suatu kepercayaan ya kan, bahwa di dalam benda itu ada kekuatan goib. Di dalam benda Ya, itu contoh ada kayak kekuatan kodam itu salah satu, itu namanya dinamisme. Kalau animisme itu perihal tentang roh dan jiwa, tapi kalau dinamisme itu perihal tentang kekuatan. perihal tentang Iya, jadi asal mula pemahaman tentang animisme dinamisme itu berkembang dari kepercayaan masyarakat setempat. dari dongeng-dongeng Iya, atau tapi mitos gitu karena ya. diyakinin kan itu tadi, Tuhan itu lebih dekat dari prasangka hambanya. Hambanya. Di saat hambanya meyakini sebuah kejadian, meyakini sebuah tempat, meyakini sebuah sudut pandang, ya tetap Tuhan kabulkan. Nah, tinggal disinilah kalau jadi gini ya, agama itu diperuntukkan bagi orang-orang berpikir. Agama itu diperuntukkan bagi orang-orang Orang yang berpikir. Nah, Karena sejatinya agama itu kan ialah petunjuk jalan ya. petunjuk jalan. Iya, ya agama apapun. Karena animisme dinamisme itu bukan agama. Animisme dinamis bukan agama. Itu sebenarnya konsep tentang pencarian Tuhan. Konsep tentang Pencarian Tuhan dan juga konsep tentang ibaratnya bahwa ya saya udah mengaku adanya Tuhan, cuman masih kebingungan gitu aja sih. Ya, cuma kadang kalau orang-orang sekarang itu nanti larinya wah musyrik syirik.
Ya sebenarnya itu kali proses. Nah kecuali kalau sekarang kita udah memahami nih perihal-perihal agama, terutama kita seorang muslim ya. Nah kita udah memahami tentang bahwa tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah, ya kan? Bahwa sejatinya namanya benda ya benda, ya kan? Tapi kan tetap kita pun harus bijak di saat menyikapi sebuah sudut pandang. Oke Mas Pur, itu kan dari animisme dan dinamisme ya. Oke. Ini masih ada keterkaitan nih tentang animisme dan dinamisme, yaitu Oke. mempercayai sesuatu benda bahwa benda itu ada fungsinya ya. Oke. No. Jadi apalagi? Nopal mau menanyakan tentang jimat. Apakah jimat itu termasuk dari bagian dinamisme? Oke. Terus itu aja. Terus sama ini Mas Pur, sama sesajen. Nah sesajen itu kan gak jauh-jauh dari animisme dan dinamisme. Oke. Hakikat sesajen itu untuk apa sih dan tujuannya itu untuk apa Mas Pur? Kenapa harus ada bunga, terus dupa, buah-buahan dan segala macam lainnya? Itu kenapa harus ada tuh? Oke. Oke, itu Mas Pur. Jadi gini ya, perihal masalah perjimatan ya. Kayak contoh nih, kayak keris itu ada apa isinya itu sebenarnya kan ya itu dampak dari dinamisme. Dampak dari Bahwa dinamisme. ada sejatinya di suatu benda itu ada kekuatan dan ada kekuatan goibnya ya. Karena itu itu dari dinamisme itu ya. Ya, tapi ya kita nggak menyalahkan ya. Karena mungkin ada ya, banyak yang sudut pandang bahwa di benda itu tuh ada khodam, ada ini, Iya. nggak masalah. Itu urusan mereka. Tapi saya nggak ngelurusin sih. Jadi saya cuma pakai sudut pandang saya bahwa di benda itu sebenarnya ada zat ya. Zat. Kenapa dikatakan ada zat tuh Mas Pur? Nah, kan setiap benda itu pasti ada unsur. Ya nggak? Ada unsur api, unsur air, unsur angin, unsur tanah ya. Karena semua kan bahan dasarnya kan semua dari tanah. Dari bumi ya. Nah, zat itulah yang akan mengonekting ke sebuah sifat. Contoh kayak keris nih. Ini keris simbolnya apa? Itu karena simbol itu kan bagian dari doa-doanya. Jadi ini simbolnya tentang naga. Oh, berarti menyimbolkan bahwa sejatinya hidup itu harus menata tentang raga dan nata batin dan nata raga. Nah, dibikin konsep tapi jadi sebuah doa. Nah, otomatis nanti yang muncul zatnya zat air sama angin. Air sama angin. Iya, karena nata batin nata raga. Jadi kalau simbolnya keris naga nih ya, keris ada gambar naganya. Naga kan berarti nata batin nata raga. Itu unsurnya unsur air sama Angin. Karena ini konsepnya perihal tentang permaknaan tentang zat tentang batin. Zat tentang batin. Ya itu kan ada naga itu kan sebenarnya bagian dari simbol doa. Orang masa lalu itu doanya pakai simbol, bukan pakai tulisan. Pakai simbol benda-benda ya. Iya, jadi itu bagian dari doa. Perusahaan doa mereka digambarin. Oh, contoh kayak gambar daun-daunan. Oh, berarti sejatinya manusia itu kadang terombang ambing nih, terbawa angin. Kan daun itu kan seperti itu kadang segar, kadang layu, kadang bisa terbakar matahari, kadang juga buruk matahari. Nah, jadi itu sebenarnya simbol-simbol orang masa itu sebenarnya bagian dari doa. Cuman dulu nggak ada tulisan, dia saking bingungnya, maka dibikinlah sebuah pusaka tapi ada simbol naga, simbol ini, simbol ini, simbol ini. Itu bagian dari doa. Nah, kalau perihal masalah kodam-kodam ya, sekarang ini ya, banyak tempat yang lebih luas kok. Sekarang kalau misalnya makhluk mau tinggal di keris itu ya, males banget kan, sempit banget kan. Ya manusia, emang nggak ada tempat yang luas itu loh. Kecil banget ya. Kecil banget. Ya, kebetulan tempat yang luas banyak kok. Ya berarti kodamnya bodoh ya. Iya. Ya itu aja sih. Jadi itu sebenarnya bagian dari doa. Simbol itu bagian dari doa ya. Jadi aplikasi doa di masa lalu itu lewat simbol. Jadi bukan berarti wah ada keris ada ini, enggak. Keris ya keris ya. Tapi di situ kalau kita kupas lebih dalam bahwa sejatinya di setiap benda itu ada zat dan sifat. Contoh zat, ibaratnya simbol naga berarti zatnya kan air sama angin. Itu peredam diri tentang sugestinya bahwa kita itu harus menata raga dan batin dan juga ada simbol tanahnya juga. Nah, tapi nggak ada simbol apinya. Karena menata batin, nata raga, nata batin berarti kan simbol apinya harus dihilangkan. Ya karena nggak biar saya amaroh. Nah, tapi dasarnya tetap tanah. Ya. Nah, sifatnya, sifat lain apa? Pendingin, Menyejukkan. Sifat air, pendingin. Sifat tanah, merendah. Jadi membumi ya. Jadi intinya pemahaman tentang kesabaran. Jadi sebenarnya dulu si pemilik pusakanya tuh lagi berdoa minta ya Allah berikan aku kesabaran, ketenangan, keikhlasan gitu sebenarnya itu. Simbolnya naga, nata batin, nata raga. Karena sejatinya semua doa dikabulin itu udah pasrah, udah ikhlas, pasti dikabul semua doa. Nah, apakah zaman dulu menyebut Tuhan itu ya Allah, sedangkan itu pada zaman animisme dan dinamisme?
Jadi gini ya, tergantung. Jadi gini. Contoh nih, ada Kapitayan loh, Kapitayan. Kapitayan. Nah, Kapitayan kan sana butuhnya Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya. Ya, kayak orang Jawa itu Gusti. Gusti. Ya, jadi ya dia juga sih. Dia juga. Ya kan, selagi dia masih percaya Tuhan, berarti dia seorang hamba, udah itu aja. Jadi kita nggak boleh nyalain ya. Iya. Nah, kita seorang Muslim nyebutnya Allah. Selanjutnya ini ya apa? Artinya apa? Masalah sajen ya. Sajen. Bunga itu seperti apa? Tujuannya lupa itu tujuannya apa? Buah-buahan itu apa? Oke. Oh, jadi intinya kok di sajen itu ada buah-buahan, ada bunga-bunga, Ada lupa. ada dupa, terus udah itu. Udah. Oh iya, jajan pasar kali. Hah? Jajan pasar. Jajan pasar. Ya kan, kayak sejenis apem itu ya. Ha-ha. Oke. Jadi gini ya, Mas Apal ya. Itu sebenarnya cuma sloka aja ya. Sloka. Sloka. Sloka itu apa Mas Bur? Sloka itu jadi gini, permaknaan tentang perjalanan hidup, Permaknaan tentang perjalanan hidup. tentang perjalanan Iya, hidup. kayak contoh nih, kayak bunga. Bunga. Bunga itu ada warna-warni kan? Bunga itu warna-warni. Ya, kayak contoh mawar. Mawar itu ada tentang simbol keberanian. Mawar itu Iya, simbol jadi keberanian. keberanian berbuat baik. Karena Keberanian. wangi kan, bunga semua wangi kan? Wangi. Semua bunga wangi baunya kan? Nah, jadi keberanian kita untuk berbuat baik. Nah, terus kayak putih, berarti melati, ya nggak? Melati. Nah, melati itu kan simbol keputihan. Putih dalam arti gini, fitroh ya, Kesucian. kesucian. Jadi dalam perjalanan kita itu kita harus fitroh nih. Fitrah. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Ya, pokoknya intinya fitroh ya. Nah, terus bunga, apalagi tuh bunga kantil. Bunga kantil. Nah, bunga kantil itu kan cemantil ya. Cemantil itu jadi gini, gimana caranya ucapan kita selalu yang baik-baik. Kehadiran kita tuh biar dikangenin orang. Nah, makanya kita harus ucapan kita pun jangan sampai menyinggung perasaan orang. Otomatis pergerakan kita pun dikangenin orang. Itu loh, itu salah satunya ya. Itu kan bunga dari segi bunga. Iya. Nah, kalau dari segi dupa dibakar itu kan wangi-wangi juga. Oke, kalau dulu kan orang Jawa namanya kemenyan ya. Kemenyan, Nah, kemenyan. kemenyan itu kan terbuat dari beras ketan Kemenyan itu terbuat dari beras ketan. sama getah. Getah. Ya, jadi gini, ketan itu kan lengket. Ketan itu lengket. Ya, nah getah itu juga kan lengket. Hmm. Jadi untuk menyingkronkan perihal-perihal tentang orang-orang sekeliling kita, makanya kita dipanggil dengan aroma kemenyan karena wewangian Jawa itu kan menyan. Ya, jadi dulu di Prancis ya namanya lavender. Lavender. Iya. Nah sekarang kalau kita pakai menyan terus salahnya di mana? Daripada bau kentut ya kan? Daripada bau yang enggak, enak bau menyan loh. Iya. Dan sekarang kumpul rame bareng nih, terus bakar menyan. Zaman dulu ya, Iya. sedangkan dulu kan belum ada wewangian, adanya cuma menyan. Menyan. Nah terus daripada bau yang aneh-aneh, Ini namanya orang banyak, ada bau bakar keringat, menyan bau ya? ini, ya kan? Namanya bau menyan, seger, ya kan? Nah terus salahnya di mana? Nah terus apa lagi? Terus buah-buahan. Kayak buah-buahan itu sebenarnya buat dulunya itu sebenarnya zaman Kanjeng Sunan itu kan dirubah konsepnya sebenarnya untuk dimakan manusia. Untuk dimakan. Jajan-jajan dimakan manusia, ya kan? Nah, terus kalau misalkan ada di gunung-gunung nih banyak buah-buahan itu ditaruh Hmm. tempat-tempat tertentu. Nah itu kan Seperti konsep apa? keyakinan lain, kita tidak boleh Oke. menyalahkan. Tapi gini ya, kalau konsep kita pribadi dalam hati menurut pribadi saya, Ya. saya kan seorang muslim, tapi ya tetap kita harus fatona loh cara menyikapinya. Nah kalau kita ibaratnya naruh makanan, naruh buah, ibarat tempat-tempat senyap gitu kan, Iya. yang konon banyak jin, setan, demi dan ini ya, ya kita logikanya gini aja Pak. Yang punya lambung siapa Pak? Apa? Yang punya lambung Manusia manusia. Ah. Nah, setan jin punya lambung nggak? nggak punya. Itu makannya gimana tuh kalau disajin? Nah, justru itu. Buah-buahan. Makanya tetap kan kita harus fatona. Iya. Makanya kan kalau untuk ya sebenarnya nggak ada mubatir nggak ada sih. Nggak ada yang mau bazir. Nah sekarang ada sih makhluk yang lain kan, kayak semut, Udah. kayak kucing, itu juga bisa makan. Sebenarnya nggak ada yang mubazir. Nggak ada yang mau bazir. Cuman kan amal bil niatnya ke situ. Jadi gini, yang dikatakan musyrik syirik itu tergantung amal bil niatnya. Amal bin. Tergantung amal bil niat kita. Nah kalau kita bikin kayak bunga-bungaan untuk simbol, untuk kasih pemaparan, penjabaran tentang berita-berita kebajikan, percontohan. Yang kedua tentang aroma kemenyan, simbolnya apa, slokanya apa, gambarnya apa, falsafahnya apa. Nah terus kayak buah-buahan. Nah setelah dikupas-kupas dikasih makan, enak kan? Nah, beramal nggak? Beramal. Nah dosa nggak? Enggak. Nah yang dosa, yang sesajiannya masih Jika Oke. Ente ke restoran disajikan nggak? disajikan Datang nggak? datang. Nah terus gimana, musyrik nggak? Enggak. Nah, ya sama. Kalau kita ngumpul, kita pakai bunga-bunga, pakai menyan, terus pakai buah-buahan, terus makan bareng, dosa nggak? Enggak. Kecuali
niat kita beda untuk nyembah selain Allah. Nah itu baru dikatakan Musyrik. musyrik. Jadi menyekutukan Tuhan. Nah tapi jangan salah loh. Kita sendiri kadang sering wah ente musyrik, kalian musyrik, syirik. Kita sadar nggak? Kita sering musyrik, Pak? Enggak sih Mas Pur. Enggak. Sadar nggak? Enggak. Oke. Ini salah satunya yang kadang kita nggak nyadar loh. Padahal itu imbasnya besar. Apa tuh contoh kehidupan sehari-harinya Mas Pur? Mungkin buat koreksi Nopal dan pemirsa lainnya tuh Mas Oke. Pur. Ente lagi nyembah Tuhan misalnya. Iya. Sholat nggak? Sholat. Terus mindsetnya apa? Akalnya Allahu Akbar. Akalnya apa? Di dalam akalnya apa? Kan nyembah Tuhan. Iya. Coba apa bayangannya? Ya Tuhan kan bisa dibayangkan Mas Pur. Tapi kan tetap pasti terlintas. Misalkan contoh nih cahaya putih. Ya, terus Contoh kiblat gitu. Terus Ka'bah. contoh Ka'bah misalnya. Ka'bah ya. Terus contoh lafaz Allah gitu. Ya, saya mau nanya. Ya. Mukhalafatul lil hawadisi artinya Allah tidak bisa disamakan dengan Ciptaannya. oke, apapun yang ada di akal kita bukan dia. Tuhan nggak bisa diakal-akalin. Ayo. Kalau misalkan Nah, ente misalnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Wah, Tuhan kita cahaya gini. Berarti menyamakan dong dengan ciptaan. Ya. Ya. Nah itu hati-hati. Makanya di saat kamu sholat, kamu fokus saja. Diniatkan kamu lagi nyembah Tuhan, Allahu Akbar, fokus kamu di rukun dan syarat. Makanya sejatinya sholat di saat itu ada menemukan yang dikatakan tasdiqu bi qalbi wa iqraru bi lisani wa amalu bil arkan. Yakini dengan hati. Oke, tasdiqu bi qalbi. Qalbi, hati. Ya, hati. Wa iqraru bi lisan. Nih, lisanmu berucap tentang firman. Ya, membaca firman. Ya, wa amalu bil arkan. Jadi semua anggota itu bergerak. Amalkan. Udah, Tuhan jangan dialalin. Lu Nopal jangan bayangin Tuhan seperti apa, jangan. Ya. Udah fokus aja ke kamu lagi nyembah Tuhan. Tuhan mah goib. Jadi bayang-bayangin. Jadi jangan diilustrasikan ya. Apapun yang terlintas di akalmu bukan dia, udah itu aja. Karena Tuhan nggak bisa diakal-akalin. Nah itu hati-hati. Allahu Akbar. Bayangin sosok jangan. Bahaya ya. Nah itu sama aja menduakan dong. Itu aja. Itu contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang nggak terasa itu Mas Pur. Contoh musik yang dalam sehari-hari yang nggak berasa gitu. Oke. Sebenarnya ada lebih parah dari musik loh. Apa tuh? Ada yang lebih parah dari musik. Apa itu Mas Pur? Munafik. Itu bisa lebih sadis loh. Itu paling dibenci Allah. Paling dibenci Allah itu munafik. Kenapa bisa paling dibenci? Kalau misalnya orang nyembah selain Allah, ibaratnya mau nyembah apa, Allah nggak merasa tersakiti. Allah nggak merasa tersakiti. Yang tersakiti di saat makhluknya nyembah Allah, muji Allah, tapi tidak yakin dengan keajaibannya. Ya, contoh, kamu sholat, Allahu Akbar, nyembah Allah nggak? Nyembah. Muji Allah nggak? Muji. Mohon sama Allah nggak? Mohon. Setelah selesai sholat, ente kepusingan nih. Aduh, duit dari mana ini? Keraguan dong dengan Allah. Itu munafik namanya. Jadi tidak konsisten, tidak komitmen dengan ucapmu. Di saat engkau menyembah, di saat engkau memuji, di saat engkau memohon, tapi setelah kamu menjalankan semua itu, kamu kebingungan dan masih ngeluh dengan keadaan. Berarti bohong. Itu yang dibenci Allah. Makanya di surat Ar-Rahman dijelaskan, fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban, bahwa sejatinya nikmat Tuhan mana lagi kah yang berdustakan. Itu penegasan 31 ayat loh. Nah, di saat orang udah ingkar dengan itu lebih parah dari orang musyrik. Berarti cara mengatasinya tuh, mencegahnya tuh dengan selesai memuji, menyembah dan memohon kepada Allah tuh ya kita yakinin aja apa yang komitmen dengan ucap, dengan akal, dengan rasa. Ya Allah, aku menyembahmu. Ya Allah, aku memujimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Dan aku yakini semua, ya Allah, aku tidak meragukan akan ucapku. Sejatinya hidupku ialah kendalimu. Engkau maha mempermudah dan tidak mempersulit. Berarti udah gantungin aja, serahin aja kepada Dan Allah. kan bergantung sama Allah. Iya. Ya kan? Iya benar. Kita nyembah Allah, muji Allah, mohon sama Allah. Setelah kita kelar, kebingungan, sedikit kena masalah, mudah-mudahan ketakutan, ya Allah, nangis-nangis, berarti meragukan doamu. Jadi itu contoh dari seorang yang munafik yang paling dibenci oleh Allah ya Mas Pur. Ada dosa yang lebih parah dari musyrik dan syirik.
Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Hmm. Ialah orang-orang yang menyembahnya, memujinya, memohonnya, tapi meragukan di saat hadapi masalah pun-ampunan. Itu orang munafik. Orang munafik. Bahwa ketakutan rezeki di mana, ya serakah, itu orang munafik. Ketakutan itu hati-hati. Itu lebih parah ya. Ya. Oke, apa lagi? Nah, itu aja. Itu dulu. Itu dulu. Oke. Oke, Pak. Oke Mas Pur, ini tadi Mas Pur menjelaskan tentang menyembah Betul. dan berhubungan kepada Allah gitu ya, dari segi musyrik, syirik, dan munafik. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir untuk episode ini ya Mas Pur ya. Oke, siap. Nah, kalau syirik dan munafik kepada sesama makhluk itu seperti apa Mas Pur? Contohnya seperti manusia gitu. Itu seperti apa itu Mas Pur? Oke. Ini contoh ya, perbuatan syirik kita melalui wasilah manusia ya. Melalui wasilah manusia. Contoh, nih, ini Mas Nopal ke saya nih. Mas Pur, biar dagangannya laris dong gitu kan. Misalnya kita lagi dagang. Ya. Nah, Mas Nopal lebih percaya ke saya daripada ke Allahnya. Padahal saya cuma sekedar wasilah. Nih Mas Nopal, nanti minum air ini nih, saya udah kasih doa-doa nih. Saya udah mohon sama Allah. Nah, Mas Nopal minum dong. Nah, setelah usahanya laris atau urusannya lancar, nah Mas Nopal lebih fokusnya ke saya nih, lebih percaya ke saya daripada ke Allahnya. Ini udah syirik. Nah, paham kan? Nah, yang munafik. Kalau munafik Mas Pur seperti apa? Oke, contoh Mas Nopal depan saya nih. Ya. Mas Udi, ganteng banget Mas Udi nih. Wajahnya bercahaya gitu kan. Wah, luar biasa wibawa. Nah, di belakang cerita sama orang, Mas Udi jelek banget ya gitu kan. Berarti apa? Ucapmu di depan sama di belakang berbeda. Ucapmu di hati berbeda. Itu. Nah, kalau dalam tujuannya untuk menyanjung dan memuji kepada sama makhluk itu seperti apa itu Mas Pur? Jadi gini ya. Konsep memuji kepada manusia, ciptaannya Allah ya. Nah, jadi intinya kita nggak boleh bohong, apa adanya aja. Contoh, Mas Udi ganteng ya. Ya alhamdulillah, ciptaan Allah kan sempurna, semua manusia kan sempurna. Cuman ini Mas Udi ya, kalau bisa agak rapian dikit gitu loh, tambah ganteng. Jadi di samping kita muji tapi sedikit kasih masukan. Itu kalau muji otomatis saya sombong nanti. Itu juga saya bisa jadi apa? Berbangga hati, Besar hati. berbesar hati, berbangga hati. Nah, otomatis ya sama. Jadi Mas Nopal mengarahkan saya untuk sombong, dosa loh. Nah, jadi seandainya saya yang dipuji, misalnya Mas Udi kok ganteng banget ya, dalam hati berucap, dan berucap, sejatinya pujian hanya milikmu ya Allah. Dan mungkin kayak Mas Nopal memuji ciptaanmu ini ya Allah, berarti wujud rasa syukur. Dan saya berdoa kembali Allah yang baik-baik buat Mas Nopal, semoga Mas Nopal dimudahkan segala urusannya, itu loh. Karena Mas Nopal memuji ciptaanmu ini ya Allah, sejatinya sebenarnya Mas Nopal memuji engkau melalui wasilah ciptaannya, itu Pak. Jadi kayak seperti Al-Fatihah aja ya Mas Pur ya? Iya, jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Dikembalikan ke Allah ya. Sekali Jadi puji. kalau misalnya Mas Nopal muji saya, nah saya dipujinya nih, apa yang harus saya lakuin? Itu tadi, ya Allah, sejatinya segala puji itu hanya milikmu. Puji kebaikan, keindahan hanya milikmu. Aku hanya ciptaanmu. Kalaupun dia lagi muji aku, sebenarnya dia lagi muji ciptaanmu ya Allah sebagai bentuk rasa syukur. Itu loh Pak. Itu termasuk puji kodim bagi kodim bukan Mas Pur? Nah, puji kodim bagi kodim itu kan Allah muji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Oke, puji kodim bagi hadis, Allah memuji ciptaannya. Nah, itu contohnya seperti apa? Allah memuji ciptaannya. Nah, makanya kan yang dikatakan sebenarnya contoh manusia dikasih makhluk yang Purna. Nah, itu kan bagian dari pujian Allah, bahwa aku telah menciptakan makhluk yang sempurna berupa manusia. Sia. Pujian kan? Pujian. Nah, yang kedua, sejatinya Allah itu menciptakan semua keindahan. Di alam itu keindahan semua. Untuk manusia. Iya, contoh kayak Allah memuji melalui wasilah seorang cewek misalnya nih. Oh, dia cantik nih. Ya. Pakai jilbab misalnya nih, pakai cantik banget. Nah, digerakkanlah manusia itu untuk memuji. Sebenarnya memuji siapa? Allah melalui wasilah pergerakan hati itu berucap. Nah, tapi kalau dianya sombong aja, apaan itu? Nah, itu iblis masuk. Nah, itulah pertaruhan. Kalau misalkan nolak dipuji gitu. Iya, ya dipuji pun kita jangan nolak. Jadi kalau kita dipuji,
balikan ke Allah. Ya Allah, engkau yang berhak yang dipuji. Itu jadi konsepnya gini. Puji kodim bagi kodim itu Allah memuji dirinya sendiri. Contohnya? Ya contoh, sejatinya aku itu maha segalanya. Sejatinya. Akulah yang punya Rahman Rahim. Muji dirinya sendiri ya? Nah, puji kodim bagi hadis. Dan aku ciptakan makhluk yang sempurna, ya kan? Dan aku ciptakan keindahan. Berarti kan semua harus bisa indah. Ciptaan Allah kan? Ciptaan Allah. Berarti puji Allah bagi puji kodim bagi hadis. Nah, puji hadis bagi kodim itu tadi di saat kita muji subhanallah alhamdulillah itu puji hadis bagi kodim. Ciptaan muji sang pencipta. Nah, puji hadis bagi hadis itu kayak gini nih. Maksudnya ganteng banget ya. Pak Novel juga ganteng. Nah, itu aja gitu loh. Oh, jadi saling tektok ya. Iya, makanya kita tidak boleh menyakiti ciptaannya. Kita sering menyembah Allah, memuji Allah, tapi sesama ciptaannya kita sering benci. Terus gimana itu? Bohong ya kita ya? Itu bagian dari munafik. Munafik itu parah. Kita memuji Allah tentang kebesarannya, engkau maha indah ya Allah, engkau maha Rahman Rahim. Ternyata kita sama makhluk saling benci, gimana? Munafik nggak kita? Munafik. Berarti otomatis juga Allah juga nggak ridho ketika ciptanya disakiti. Betul, makanya puji kodim bagi kodim, puji hadis bagi kodim, puji hadis bagi kodim, puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi kodim, puji hadis bagi hadis, itu sebenarnya saling mata rantai. Itulah dikatakan hablum minallah dan hablum minannas. Oke. Paham? Paham. Jadi semua Kita. Ente menghina gua, ya. Ya. Allah nggak ridho. Karena ini ciptaanku. Begitu sebaliknya, saya menghinamu, Allah nggak ridho juga. Tapi saat engkau memujiku, aku bikin sombong, duduk, aku yang dosa. Ya nggak? Makanya di situ sebenarnya TikToknya itu semua kembali ke Allah semua. Itu ya. Ente muji saya, nah otomatis Allah melihat tuh, ini makhluknya muji makhluk. Dosa nggak ente? Enggak. Dapat pahala. Lah saya aja sombong, ganteng nih. Saya ganteng nih ternyata nih. Sombong nggak kita? Nah saya dosa. Karena begitu ente muji saya, dipetokin ke saya sendiri, nggak ke Allahnya. Jadi langsung kembali Ya Allah, segala puji itu hanya untukmu ya Allah. Sejati aku hanya hamba ya Allah. Memang aku dikasih sebuah ciptaan yang sempurna ya Allah, tapi sejatinya engkau lah yang punya keindahan. Gitu loh Pak. Ya. Oke, paham Pak? Oke, paham. Oke, oh iya. Ini kayaknya ngopi lagi nih Pak. Ngopi lagi Mas. Ngopi lagi Pak. Aduh, gimana nih? Ini agak ngeblank nih. Ngeblanknya karena belum ngopi. Musik nggak Pak saya Pak? Bergantung sama kopi. Ayo, musik nggak? Kan bergantung sama kopi nih. Enggak sih Mas Pur. Enggak. Alasannya kenapa? Karena kan ngopi ini melengkapi aja Mas Pur. Untuk melengkapi. Oke, nah itu cerdas namanya. Jadi ini bukan bergantung ya. Ini jadi untuk mengelabui. Karena Allah udah menyiapkan segala sesuatunya pasti ada pasangannya. Iya. Di saat ngantuk pasangannya salah satunya kok kopi. Nah, memfungsikan tentang pasangannya. Paham kan? Paham. Berarti cerdas loh. Mas Budi juga pintar. Belajar tiap malam begadang kayak gini nggak pinter-pinter. Oke, sekarang harus pinter dah, harus cerdas ya. Ya. Oke, Pak ya. Oke. Ini pembahasan ini tuh menarik ini Mas Pur ini karena ada dalam kehidupan sehari-hari yang nggak tersadari, musyrik, syirik, munafik. Iya, makanya rubah semua. Pola pikir rubah, hati dirubah, kuatkan iman, kuatkan keyakinan, ya kan? Fungsikan 4 akhlakul karimah, sitik, tablik, amanah dan fatona. Sitiknya kamu jujur dengan dirimu dulu sebelum orang lain, ya. Yang kedua, tablik, sampaikanlah kebaikan. Ucapnya baik-baik dulu, biarpun kamu belum menyampaikan orang baik dalam kebaikan, setidaknya dalam berucap kamu tidak menyakiti orang. Ya. Yang kedua, amanah. Kamu harus amanah dengan ucapmu, janjimu. Di saat engkau berucap komitmen dengan Allah, kamu harus amanah ucapmu, komitmen ya. Jangan munafik loh. Yeah. Kamu memuji Allah berarti harus konsisten dengan ucap, berarti amanah. Nah, fatonah, di saat engkau menyikapi segala sesuatu hal, jangan langsung memvonis itu salah. Olah dulu. Lihat dulu sudut pandang yang lain. Nah, paham kan? Paham. Karena hidup itu jangan pakai satu sudut pandang. Tetap harus berbagai macam sisi. Kamu paham itu dikatakan fatona. Nah, fatona itu adalah bukan perihal cuma membaca, menganalisa, meresapi, mendengar, melihat. Itu nanti larinya ke ikro, baru ambil kesimpulan. Oke? Kalau kita cuma satu sudut pandang, kita bisa kejebak. Betul. Nah, bukannya kita benar, malah kita kebalikan. Tapi kalau kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, insya Allah saat kita ketemu suatu kesimpulan real, ya, oke. Oke pemirsa, mohon maaf ya, mohon pemirsa, seandainya saya ada banyak salah ucapan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Nah, saya manusia biasa ya. Seandainya saya salah, wajar, saya manusia.
Tapi seandainya saya salah, ya pemirsa pun harus ngasih tahu lah salahnya di mana. Semoga saya bisa perbaiki ya. Mudah-mudahan pemirsa pun sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Seandainya sekiranya ada ilmunya, ambil dan monggo lah kita berbagi. Tapi seandainya kok hanya sekedar omong doang, ya nggak apa-apa. Itu hak pemirsa untuk menilai saya. Oke? Langsung aja ya, Pak ya. Oke, pemirsa ya. Wabillahi taufiq. Oh iya, subscribe lupa, dulu subscribe dong. Oh ya, oke. Biasa nih Pak, saya lupanya di situ Pak. Karena namanya saya nggak boleh maksa sih Pak. Ya nggak? Keikhlasan itu. Keikhlasan. Saya juga nggak boleh maksa, harus susah, saya terserah. Kalau memang niat saya monggo itu ya, tapi bisa berdoa baik-baik aja dah. Oke, jangan lupa ya pemirsa, like, subscribe dan share di Sarah tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.